Anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya yang saya cintai, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring, tetap daring ya. Walaupun seperti ini keadaannya kita dalam masa pandemi, tapi kita masih tetap bisa belajar. Walaupun dari rumah kita nggak bisa bertatap muka ya, kita tetap bisa belajar atau berkomunikasi. Anak-anakku semuanya, hari ini kita tetap belajar IPS. Ini pertemuan yang ke-8 dari bulan Juli sampai sekarang, ini pertemuan yang ke-8 ya. Kita siapkan dulu buku paket, alat tulis menulisnya disiapkan dulu. Setelah itu, setelah semuanya ready, kita bisa mulai pembelajarannya. Bagaimana anak-anakku, sudah siap? Oke, terima kasih. Anak-anakku semuanya, sebelum materi IPS kita pelajari, kita kupas, marilah kita berdoa dulu, supaya nanti dalam pembelajarannya kita diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini tanggal 16 hari Rabu ya. Yang kemarin-kemarin kalian ada berapa kali pertemuan tidak ada tugas. Nah, nanti hari ini hari Rabu ini kita juga nggak ada tugas untuk yang pertemuan ini ya. Tapi kalian tetap wajib membaca. Bukan tugas, tapi membacanya wajib ya. Fardu ain untuk kalian semua. Nah, seperti itu ya anak-anakku semuanya. Marilah kita mulai materi pelajaran IPS kelas 8 tentang bab 2. Kita sudah masuk ke bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini anak-anakku semuanya, KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI selanjutnya yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, dan memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini adalah KI-nya yang akan kita pelajari nanti. Anak-anakku semuanya, KD-nya saat ini bab 2, KD-nya adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Di pengetahuan ini keterampilannya menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Ini adalah KD pengetahuan dan keterampilannya ya anak. Oke, lanjutnya. Nah, kita bab 2 yang kita bahas hari ini adalah pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, apa sih pluralitas? Pluralitas atau kemajemukan atau keberagaman, atau bisa disebut juga kebinekaan dan multilateral ya.
pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Apa pluralitas itu? Udahlah, taruhlah pluralitas itu multilateral. Apa toh? Kemajemukan atau keberagaman, berbagai macam atau kebinekaan. Seperti itu ya. Kebinekaan atau multilateral dari apa? Masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu anak-anakku. Nah, multilateral sendiri atau kemajemukan atau keberagaman adalah yang berasal dari dua kata, yaitu multi, artinya yaitu banyak, dan kultural adalah budaya. Mengapa seperti itu? Berarti ini adalah multilateral adalah budaya yang sangat banyak. Di Indonesia pluralitas sekali, ya kan? Masyarakatnya banyak, kemajemukannya, keberagamannya, kebinekaannya juga banyak, ya kan? Seperti itu. Konsep ini bisa dipahami ya anak-anak tentang pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Pluralitas tentang apa aja? Ya, nanti kita bahas, kita kupas satu-satu. Tidak bisa semuanya karena pluralitasnya di Indonesia sangat majemuk sekali, sangat banyak sekali. Ada apa anak-anak di sini ya? Berasal dari dua kata tadi, multi dan kultural. Budaya yang sangat banyak. Budaya ini wakeh banget. Seperti itu ya. Konsep dari pluralitas atau multikultural. Sangat belibet sekali ini. Nah, dari konsep yang tadi, dari PPT yang awal tadi, contohnya adalah dari masyarakat multikultural. Itu apa aja? Merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, berbagai suku, berbagai bangsa, ras, agama, dan budaya. Tadi kan ada pluralitas, multilateral, seperti itu ya. Itu merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas beberapa golongan tadi. Semuanya majemuk, semuanya beragam, sangat banyak sekali. Anak-anak di Indonesia itu golongan juga banyak, ya. Suku banyak. Suku apa aja? Ada suku Jawa, suku Madura, ya kan? Suku apa lagi? Oh, ada Batak, ya. Seperti itu. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia ini. Kemudian bangsa, kemudian ras. Ras juga seperti itu. Agama juga banyak di Indonesia. Ada Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu ada. Sedangkan budaya di sini, budayanya juga banyak anak-anak. Wah, ini ada budaya Jawa, ada budaya Kalimantan, ada budaya Sulawesi, itu berbagai macam budaya. Berarti masyarakatnya sangat multikultural. Sangat hati-hati sekali saya kalau ngomong multikultural, ya. Seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, dari multikultural tadi, ini tadi ada disebutkan ada agama, ras, kemudian suku yang berbeda-beda ya. Yang kita kupas di sini adalah perbedaan masalah agama, ya. Dari agamanya dulu yang saya soroti, nanti yang lain kita kupas selanjutnya ya. Karena nggak mungkin satu pertemuan semua kita kupas di sini. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan dicintai orang tuanya. Nah, perbedaan agama di sini dari multikultural tadi, agama Islam
itu terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, agama Islam masuk ke Indonesia itu masuk melalui proses. Proses apa anak? Proses yang dengan jalan damai, tidak ada paksaan, ya kan? Bisa diterima oleh masyarakat yang dulunya sebelum memeluk agama Islam. Setelah Islam datang itu nggak ada pertentangan, nggak ada peperangan apa itu enggak. Nah, 3 teori ini yang masuknya Islam ke Indonesia yaitu 1, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Seperti itu. Tuh ya anak-anakku semuanya. Oke ya, ini perbedaan tentang agama. Kita kupas agama Islam dulu seperti itu. Kemudian lanjutnya, nah ada 3 teori itu tadi. Nah, kemudian yang A mengenai teori Gujarat, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Gujarat dari pedagang India juga. Sekitar tahun berapa? Oh ya betul, tahun 13, tahun ke-13. Oh pinter-pinter ya. Mana kelas 8D? Kelas 8A, B, C sampai G? Oh iya, menurut teori Gujarat ini, Indonesia masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Nah, yang B, masuknya Islam ke Indonesia juga menurut teori Mekah, Islam itu dibawa oleh para pedagang yang dari bangsa Arab. Ini teori yang kedua ya. Pada abad keberapa? Yang tadi dibawa oleh para pedagang Gujarat, ini dibawa oleh para pedagang Arab. Di sini masuk ke Indonesia. Para pedagang dari Arab itu juga menyiarkan agama Islam masuk ke Indonesia dengan berdagang dan juga cara damai, tidak ada paksaan apapun. Itu ketika masuk ke Indonesia pada abad ke-7 anak-anak. Tentang teori yang kedua yaitu teori Mekah. Anak-anakku semuanya, yang ketiga teori tentang Persia. Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Tadi ada Gujarat juga ke-13, kemudian Persia juga ini 13 juga ya. Kemudian ada perbedaan agama. Anak-anakku semuanya, perbedaan agama Islam di Indonesia yaitu di Indonesia agama Islamnya itu terbanyak di dunia. Nah, gimana? Di negara Indonesia pemeluk agama Islam itu terbanyak di dunia, mencapai 12,7% dari seluruh pemeluk agama Islam di dunia. Seperti itu ya. Di Indonesia pemeluk agama Islamnya terbanyak 12,7%. Anak-anakku semuanya. Nah, ini kalau di negara Pakistan itu adalah negara terbanyak kedua yang menganut atau yang memeluk agama Islam. Negara Pakistan ini sebanyak 11% dari penduduk dunia. Seperti itu ya anak-anakku. Ada Indonesia, ada Pakistan.
Kemudian di negara India juga seperti itu anak-anakku. Pemeluk agama Islamnya di negara India mencapai 9,6% dari penduduk dunia. Wah, ya banyak sekali. Ada Indonesia, Pakistan, dan India. Nah, sejumlah hari besar yang dimiliki umat Islam. Di agama Islam, sejumlah hari besar yang dimiliki umat Islam, diantaranya satu, yaitu 1 Syawal. 1 Syawal itu adalah hari di mana semua umat Islam menjalankan Idul Fitri, sholat Id, ya. Diadakan sholat Id Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau hari raya, ya, hari rayanya umat Muslim atau Islam, ya. Itu diawali sebelumnya 1 Syawal itu ada bulan di mana bulannya adalah bulan Ramadan. Kita sebagai umat Muslim itu menjalankan puasa Ramadan, ya. Kalau pagi puasa, kalau malam kita melaksanakan sholat tarawih, dan diakhiri dengan apa anak-anak? Berbagi zakat. Kita diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat untuk apa? Untuk membersihkan diri kita setelah kita melaksanakan puasa dan rutinitas puasa di malam hari juga. Kemudian diakhiri tutup kendangnya dengan berbagi zakat fitrah, ya. Anak-anakku semuanya, setelah Idul Fitri kita juga memiliki hari di mana tanggal 10 Dzulhijjah itu kita masyarakat Muslim, umat Islam itu memperingati hari raya Idul Adha, ya. Hari raya Idul Adha itu kita peringati dengan kita menyembelih hewan, baik itu sapi atau kambing, ya, boleh. Itu kita peringati di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian umat Muslim juga mempunyai Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam itu bertepatan dengan 1 Muharram. Tahun Baru Islam, ya. Kalau tahun barunya orang Indonesia biasanya tanggal 1 Januari. Bukan, itu tahun barunya tanggalan yang lain. Kalau ini Muharram, bukan Masehi, ya. Kalau kita Muharram pakai Muharram. Kemudian Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kemudian ada lagi Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Tuh, ya, anak-anakku semuanya, ini hari-hari besar Islam yang harus kalian pahami. Idul Fitri jatuh tanggal berapa tahu? Wah, tanggal 10 Mei. Oh, bukan Mei-nya, ini 1 Syawalnya, bukan Hijriahnya, ya. Itu seperti itu. Kemudian agama Kristen. Di sini ada agama Kristen Protestan. Anak-anakku semuanya, agama ini disebarkan oleh Belanda pada abad ke-17. Sebenarnya kemana? Ya, ke Indonesia. Masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang dari negeri Belanda sana pada abad ke-17. Anak-anakku semuanya, agama Kristen Protestan ini persebarannya di wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Itu mayoritas banyak pemeluknya agama Kristen Protestan. Seperti itu, ya anak-anakku. Nah, tadi ada Islam, Kristen, Protestan. Ini ada lagi. Di sini adalah agama Kristen
Katolik. Agama ini, Kristen Katolik, disebarkan oleh orang-orang Portugis pada abad ke-16. Dan hari-hari besar agama Kristen Katolik ini yaitu satu, tanggal Natal pada tanggal 25 Desember. Itu yang mereka sebut dengan lahirnya Yesus Kristus, seperti itu. Ada lagi yaitu Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Oh, wafatnya Yesus. Kemudian ada lagi yang orang Katolik percaya, ada Paskah. Paskah itu apa toh? Kebangkitan Yesus. Nah, seperti itu ya. Ini adalah hari-hari yang mereka anggap ini ya, ini hari rayanya, ini Jumat Agung, ini hari Paskah, seperti itu. Ini penganut agama Kristen Katolik. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu ini masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Ya. Sedangkan agama Hindu ini penyebarannya yang banyak sekali didominasi di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kemudian ada hari lagi yang dianggap hari raya Nyepi oleh agama Hindu. Itu dianggap ya, ini loh saya punya Nyepi, ini loh saya punya Saraswati, ini loh saya punya Galungan. Nah, di agama Hindu yang penyebarannya ada di Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTB ini, kemudian agama Hindu juga punya hari raya Nyepi, itu pada bulan Maret ya, Nyepi ya, hari raya Nyepi. Kemudian hari raya Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan, itu menurut pengakuan dari orang-orang penganut agama Hindu. Kemudian ada Galungan. Apa Galungan? Adalah kemenangan daripada Dharma. Ini dari agama Hindu. Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu. Anak-anakku semuanya, ini di sini ada agama Buddha. Agama Buddha ini masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-5 yang dibawa oleh, awalnya berasal dari berita Tiongkok yang dibawa oleh Fasin ya. Nah, ini penyebarannya agama Buddha di wilayah Jawa. Anak-anakku coba ini, penyebarannya di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ini agama Buddha ya. Di Jawa juga ada, di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian ada penganut Buddha, yaitu di sini ada hari raya Waisak, jatuh pada bulan Mei. Seperti itu ya. Ini agama Buddha, kupasan dari agama Buddha. Nah, anak-anakku, ini agama Konghucu. Agama Konghucu ini masuk ke Indonesia ratusan tahun yang lalu. Umat Konghucu memiliki sejumlah hari besar, yaitu Imlek atau tahun baru daripada agama Konghucu itu. Kemudian ada lagi Cap Gomeh. Kemudian apa ya? Ada Imlek, ada Cap Gomeh, ada upacara sembahyang di sana. Jadi menurut pengakuan atau apa ya, yang
oleh agama Konghucu itu diakuinya seperti itu. Anak-anakku semuanya, seperti itu tadi. Ini yang bab 2 yang bagian B, kupasan tentang agama dan multikultural yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Ini tadi masih agama saja, belum sosial budayanya belum. Ya. Ini masih agama aja yang kita kupas ya. Besok kita lanjut lagi. Anak-anakku semuanya, dari awal hingga akhir, semoga kalian mendampingi saya, Bu Ula, di sini. Pelajaran IPS-nya semoga kalian bisa kalian terima dan ilmu kalian manfaat ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Ditulis, jangan lupa ditulis di buku kalian, buku tulis kalian. Untuk hari ini pertemuan Rabu tanggal 16 tidak ada tugas, tapi wajib membaca wajib. Bu, diringkasnya di buku kalian, di buku tulis kalian. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Akhirul kalam. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.